Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi full stack di week 13 terkait advanced layout. Kalau kemarin kita sudah belajar menggunakan flex, hari ini kita akan belajar menggunakan grid. Jadi materi hari ini adalah grid. Nah, grid bisa dipakai untuk mengatur layout struktur utama dengan menggunakan konsep dua dimensi mirip seperti flex yang kemarin. Berikut adalah beberapa kode yang nanti akan kita gunakan di dalam grid. Di bagian kontainer kita bisa menerapkan beberapa coding berikut, beberapa properties berikut ya. Kemudian sebagai melainkan di bagian kontennya atau di bagian childnya kita bisa menerapkan beberapa properties berikut seperti itu. Nah, ini kita langsung saja untuk melihat contohnya seperti apa ya. Jadi kita akan membuat HTML container, div container, kemudian di dalamnya kita akan membuat ada 4 item seperti itu dengan kelas masing-masing item 1 hingga 4. Nah, di bagian container sebagai pairnya kita akan menerapkan CSS. Yang pertama adalah displaynya, kita akan menggunakan grid. Kalau kemarin kita menggunakan display flex. Kemudian kita akan mengatur grid template columns. Grid template columns sebanyak 60 px. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa grid template columns itu digunakan untuk mengatur lebar dari kolomnya berapa. Ketika kita menggunakan px artinya kita menggunakan ukuran yang solid seperti itu ya. Jadi tidak bisa auto flow gitu. Tidak bisa auto adjust. Sehingga nanti ukurannya akan persis 60 px. Kemudian ada grid template rows juga didefinisikan dalam bentuk px yang artinya nanti ukurannya juga akan mengikuti ukuran yang sudah kita berikan. 90 px artinya row-nya 90 px. Nah, ketika kita mendefinisikan ada dua seperti ini artinya kita berharap ada dua kolom. Ketika grid template rows-nya ada dua, ini dipisah dengan spasi ya, 90 px artinya kita mau nanti ada dua kolom. Mohon maaf tapi dua baris. Sehingga totalnya adalah ada 4 kotak ya, seperti itu. Sesuai dengan div yang kita sudah buat. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam visualnya. Di bagian sini kita akan membuat file latihan1.php atau HTML juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan menerapkan codingan yang tadi. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, kita akan menerapkan codingan yang berikut. Jadi kita copy saja terkait div-nya. Kita letakkan di sini. Kemudian terkait CSS-nya kita copy, kita pastekan di bagian header-nya. Bentar, saya matikan dulu. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah displaynya menggunakan grid. Ada dua kolom, kan ada 60 px banyak dua kali, dan ukuran kolomnya adalah 60 px. Dan ada grid template rows untuk mengatur tinggi dari rows-nya. Nah, sepertinya kita mungkin tambahkan dulu ya Bapak Ibu sekalian terkait warnanya. Di item 1 background color green, kita pastekan ke bawah. Item 2 misalnya blue, item 3 misalnya orange, item 4 misalnya yellow. Oke, kita coba lihat hasilnya sebentar lagi. Berikut Bapak Ibu sekalian, jadi inilah hasilnya. Ada dua kolom ukuran 60 px dan ada dua baris ukuran tingginya 90 px. Seperti itu untuk latihan 1. Berikut untuk codingnya, saya hanya menambahkan warna ya tadi di sini untuk supaya kelihatan. Dan di sini adalah isi dari HTML-nya. Nah, kemudian langsung saja kita akan melanjutkan ke bagian 1A. Nah, di 1A ini misalkan saja saya memiliki 8 buah item seperti itu ya, 8 buah item.
Kemudian kita akan mencoba untuk membuat dia seperti pada gambar, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita akan membuatnya kurang lebih mirip ya Bapak Ibu sekalian dengan ini. Saya buat file yang baru saja, latihan 1a.html. Saya copy dulu ke sini. Kemudian saya harus menambahkan sebanyak 7 item ya. Mohon maaf, tapi 8 item. 5, 6, 7, dan 8. 5, 6, 7, dan 8. Berikut ya, saya tambahkan dulu warnanya 5, 6, 7, 8. Saya rubah dulu misalnya black, purple, turquoise, tomato, turquoise, seperti ini. Nah, untuk saat ini jika kita lihat ya, ini harusnya masih belum betul, masih error latihan 1a.html. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mendefinisikan terkait tingginya, namun kolomnya dia akan mengikuti dasarnya ya, seperti itu. Nah, supaya kita bisa mengatur seperti yang tadi, seperti yang ini, berjajar ke samping ke kanan sebanyak 4 dan ke bawah sebanyak 2, artinya kita perlu menambahkan ukuran grid template rows-nya sebanyak 4 kali, sehingga ada 4 kolom dan 2 rows. Nah, dengan demikian ketika kita coba di sini, kita bisa melihat bahwa dia akan berjajar ke kanan. Nah, di sini juga ada contoh coding yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat bahwa di sini kita mendefinisikan kontainernya 100 px spasi 300 px slice 3fr 1fr itu seperti apa ya. Nah, mungkin kita bisa lihat ya contohnya seperti berikut ya. Kita coba rubah dulu. Ini kan sudah betul tadi ya. Kita coba matikan dulu. Kita pasang di sini di template columns-nya 100 px 300 px. Mohon maaf, ini di template rows ya harusnya. Ini rows-nya. Nah, kolomnya 3fr 1fr. Oke. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Yang terjadi adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, tadi rows-nya didefinisikan untuk row 1 dan row 2, 100 px 300 px ya. Ini tingginya 100, ini tingginya 300. Nah, kemudian di sini ada dikatakan untuk 3fr 1fr. Nah, apa itu artinya Bapak Ibu sekalian? Pasti bertanya ya. Fr itu adalah satuan fraction Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kerjanya? Jadi sebagai contoh, misalkan saja di sini, oke, saya bisa mungkin coret-coret gitu ya di sini. Oke, kita lihat aja ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki 4 buah kolom. Nah, 4 buah kolom ini sebetulnya kita memiliki garis. Ini adalah garis yang pertama. Ini adalah garis yang kedua. Garis yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kalau ada 4 kolom pasti garisnya ada 5. Garis ininya ya. Bukan sisinya ya Bapak Ibu sekalian, namun ada garis 1 dan garis 2 yang membentuk kolom 1. Garis 2 dan garis 3 yang membentuk kolom 2. Garis 3 dan garis 4 yang membentuk kolom 3, dan seterusnya. Jadi ketika ada 4 buah kolom, artinya akan ada 5 buah garis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terbentuklah 4 kolom di dalamnya. Nah, tadi dikatakan ada 3fr. 3fr itu artinya apa? Dia akan memenuhi dari baris 3 baris gitu ya. 1, 2, 3. Sehingga kita bisa lihat hasilnya di sini tadi. Nah, ini ya, 3 fraction. 1, 2, 3. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah penjelasan dari slide berikut. Nah, sebentar lagi kita akan lanjut kepada latihan yang kedua.